kita langsung aja ke penampilan terakhir dari Bu Dina ya. Iya Ibu, siap. Iya siap Bu. Siap. Nanti komentatornya sama Bu Elis Wahdianti. Ya, siap Ibu. Enggak, mangga Bu Dina dipersilakan. Iya, Bu Elis, saya menginfokan untuk rencana aksi ketiga ya Bu, dengan menggunakan model pembelajaran STAD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, baik anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat semuanya? Semangat, Bu. Iya dong. Ya, alhamdulillah semuanya masih semangat dan sehat ya. Baik anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, saya minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan Chandra, dipimpin doa. Baik Bu. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, selanjutnya Ibu akan mengecek. Saya panggil satu persatu ya. Rizda. Hadir, Bu. Elis. Hadir Ibu. Desi. Hadir Bu. Mariono. Hadir Bu. Chandra. Hadir Bu, tadi yang baca doa. Iya, yuk. Masalah silang Bu. Iya. Hadir, Bu. Oke, Komar. Hadir Bu. Iya, Agung. Ya Bu, hadir. Iya, siapa yang belum terpanggil ya? Muwahid kemana ini? Hadir Bu. Oke, Muwahid ada. Gina. Ya Bu. Iya, Risa ada nggak? Ada Bu. Oke, alhamdulillah semuanya lengkap ya. Kehadirannya bagus untuk kelas ini. Bu. Iya, ada yang terlewat mungkin belum terpanggil. Enggak Bu, ini ke belakang sebentar ya Bu. Oh iya, silakan ya. Yuk, jangan menggok ke kantin ya. Oke, siap. Nah, baik anak-anak, kalian harus tetap semangat belajar ya. Karena belajar itu merupakan mencari ilmu ya. Karena mencari ilmu itu wajib bagi orang yang tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim begitu. Untuk ya. Selanjutnya, Ibu akan mengingatkan materi yang sebelumnya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Jurnal penyesuaian Bu. Iya, pintar. Komar masih ingat nih. Yang lain gimana? Pada masih ingat apa enggak? Bu, ingat. Bu, insya Allah. Ingat, oh ya. Mariono ya, pintar sekali masih ingat pelajaran minggu lalu ya. Yang lain masih HP-nya ingat baru enggak? Bu, filenya masih disimpan. Oh, karena HP-nya baru gitu ya. Nanti yang HP-nya lama nggak usah berkecil hati. Ya, nanti semoga Allah memberi rezeki pada kita semua dan bisa membeli HP baru ya. iPhone. Iya. Amin. Iya, jadi harus tetap semangat ya. Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang jurnal penyesuaian. Baik, sebelum masuk ke materi selanjutnya, Ibu akan mengadakan pretest untuk kalian. Nah, silakan dikerjakan pretestnya. Pretestnya link Google Form-nya sudah saya share ke grup kelas. Silakan dibuka. Sudah ya? Sudah Bu. Baik. Sudah selesai belum? Sudah ya? Oke. Satu lagi. Siap. Ibu tunggu. Ini pertanyaannya susah-susah Bu, nggak ngerti Bu. Ya. Tenang Komar. Sekarang yang susah, yang sulit itu bukan belajar akuntansi, tapi yang susah adalah melupakan Rehan ya sekarang ya.
Karena Rehan baik katanya ya. Rehan siapa, Bu? Iya, Siapa itu, itu Bu? begitu sulit lupakan Rehan. Ya. Oh, anak sekolah Iya. sebelah kali ya, Bu? Iya, Kak, bukan kelas ini. Kalau kelas ini mah Bu, pada nggak punya semuanya. tik. Oh ya biasa install ya kalau ada kuotanya. Oh, ini aja Bu kuotanya chat terus. Ya, Oh, baik, Bu. Ya Iya, TikTok. udah selesai ya. udah, Bu. Tapi mudah saya baik, Bu. Iya, semuanya baik semuanya ya. Baik, selanjutnya berhubung pretesnya udah selesai, maka Ibu akan melanjutkan pada materi pertemuan hari ini. Nah, materi pertemuan hari ini belajar tentang neraca lajur atau worksheet. Bentar ya, Ibu akan menampilkan PowerPoint untuk kalian. Nah, sudah kelihatan ya PowerPoint-nya? Oke, untuk pertemuan hari ini kompetensi dasarnya yaitu menganalisis akun-akun dalam penyusunan neraca lajur atau worksheet pada perusahaan dagang, menyusun neraca lajur atau worksheet pada perusahaan dagang. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajarannya, yaitu supaya kalian nanti bisa membuat atau menyusun neraca lajur khususnya pada perusahaan dagang, begitu ya. Nah, untuk berikutnya neraca lajur atau kertas kerja ini merupakan tahap pengikhtisaran pada perusahaan dagang. Nah, Ibu mau tanya, dalam akuntansi itu sebelum masuk ke tahap pengikhtisaran ada tahap apa sih? Pencatatan, Iya, Bu. pinter, Komar pinter sekali ya ternyata ya. Nah, tahap pencatatan itu apa aja? Coba dijelasin Komar biar teman-temannya pada masih ingat. Waduh. Ya, pokoknya ini kan perusahaan dagang ya, Bu ya. Iya. Berarti kalau ada yang belinya cash ya dicatat cash. Kalau ada yang beli kredit ya dicatat kredit. Pokoknya pencatatan dulu, Bu, terus diklasifikasikan. Iya, pinter. Dipisah-pisah, Bu. Yang Iya. bayar cash kayak Chandra dipisah, yang kredit kayak Mariono dipisah, Bu. Kayak gitu, Bu. Oke, pintar. Jadi tahap pencatatan itu nanti ada bukti transaksi kayak gitu ya. Kemudian dari bukti-bukti transaksi itu kita analisis, kemudian dicatat ke dalam jurnal khusus kalau dalam perusahaan dagang gitu ya. iya, Nah, setelah itu baru diposting ke ini apa? Buku besar pembantu. Nah, seperti yang Ibu yang dijelasin sama Bu Rizda di pertemuan kemarin. Selanjutnya, setelah kita belajar tentang jurnal penyesuaian, kita akan belajar tentang kertas kerja atau worksheet. Nah, apa itu kertas kerja atau neraca lajur atau worksheet ini? Ada yang pernah mendengarkan? Kalian di kelas 10 pasti sudah belajar tentang perusahaan jasa. Pasti ada neraca lajur atau worksheet ini juga, ya kan? Nah, ada yang bisa menjelaskan ke Ibu neraca lajur atau worksheet itu apa? Yang kolomnya banyak, Bu. Oke, pinter yang kolomnya banyak. Ada berapa kolom coba Ibu tanya? Berapa ya? 10, 12. 12. Per kolom-kolom, Bu. 13. Berkolom-kolom, Chandra pinter. Berapa? Ada yang bilang 10, ada yang bilang 12. Nah, yang bilang 10 coba apa aja tadi? Komar ada yang jawab 10? Komar. Apa aja 10 kolom tuh? Tadi dia menjawabnya 13, Bu. Oh, 13 ya, tuh kan 13 mau coba dijelasin ke Ibu. 13 itu apa aja kolomnya isinya? Isinya apa ya, Bu? Nggak tahu, Bu. Pokoknya Lupa, ada Bu. debit kreditnya, Pokoknya Bu. soalnya kelihatannya banyak, Bu. Oh, Kayak iya. kredit itunya banyak banget, Bu. Oh gitu ya, iya pintar semua jawabannya kan Ibu terima ya. Nah, Ibu jelasin untuk neraca lajur. Neraca lajur itu seperti yang kalian tadi ya, kertas kerja pokoknya itu kertas yang berkolom-kolom atau berlajur-lajur yang direncanakan secara khusus
untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan laporan keuangan dengan cara yang sistematis. Nah, ini dari deskripsi ini Ibu mau tanya, tujuannya kenapa sih Bu kita harus capek-capek membuat neraca lajur atau worksheet? Kan jumlahnya banyak berkolom-kolom, ada 10 kolom. Capek Bu, gimana ini tujuannya untuk apa sih Bu? Ada yang tahu nggak? Tujuannya untuk apa? Itu bukan Bu, menyusun laporan keuangannya harus sistematis Bu, berurutan gitu. Iya pinter sekali ya jawaban Desi. Kita beri tepuk tangan dong buat Desi ya. Oke Desi pinter sekali ya. Jadi tujuan penyusunan laporan neraca lajur ya, penyusunan neraca lajur atau worksheet itu memudahkan penyusunan laporan keuangan. Nah kemudian yang kedua, menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian sehingga merupakan persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal. Terus yang ketiga, coba yang ketiga dibaca sama Muwahid dari tadi diem aja nih. Yang ketiga, tujuan penyusunan neraca lajur. Lagi wirid itu Bu. Untuk Lagi apa wirid juga? aja Bu dari tadi. Mempermudah kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Iya, pinter ya. Jadi ini adalah tujuan kenapa menyusun neraca lajur atau worksheet. Gitu. Jelas ya anak-anak ya? Ya, Nah, Bu. selanjutnya Jelas, Bu. Oke, pintar. Jelas, Bu. Ya, Bu. Ya, selanjutnya Ibu akan menjelaskan bentuknya. Bentuk neraca lajur itu benar seperti yang dikatakan sama Mariono ya tadi ya. Sandra, Bu. Yang jawab 10. Oh, Chandra ya pinter. Chandra, jawaban Chandra 100, pinter banget ini anak ya. Coba pokoknya buat Chandra ya. Nah, nanti ditulis nama perusahaannya apa. Misalnya nama perusahaannya UD Komarjaya. PT Angin Ribut, Bu. Jangan PT Angin Ribut ya. Jangan PT Angin Ribut ya. Nanti kalau angin ribut PT-nya langsung bangkrut gimana? Ya kan? Nah, namanya yang sesuai. Misalnya UD Komarjaya. Nah, gitu. Nanti ini perusahaannya bangunan itu ya, Bu, ya? Komarjaya. Gitu neraca lajur. Kayak toko bangunan Bu. Oke, Gimana ya, Yu? boleh pakai nama mantan nggak, Bu? Nama mantan. Oh. Wah. Wah, ini kayaknya Yu lagi gagal move on ini ya. Hidupnya belum move on dari kemarin. Nah, Ya, sekarang harus mantannya move on banyak, ya. Mantannya banyak. Oh, ya, Bu. mantannya banyak. Ya, jangan koleksi mantan, tidak baik ya. Kemudian neraca lajur. Nah, setelah itu periode 31 Desember 2020 ini contoh bentuknya seperti ini. Ada nomor akunnya nanti ini urut ya dari akun yang sering kita sebut HUMPB. Ada yang masih ingat HUMPB itu apa? Harta. Utang. Iya, Peter. Utang. Iya, pintar. Iya, harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Terus nama akunnya nanti ditulis di sini. Nah, setelah itu ada kolom neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, sama neraca. Begitu ya. Nah, sekarang Ibu tanya, sumber pencatatan neraca lajur ya. Sumber pencatatan neraca lajur itu dari 2 sumber. Neraca saldo dan apa lagi? Jurnal penyesuaian. Iya, pinter. Ya, nah kalau neraca saldo ini nanti berisi saldo-saldo akun yang diperoleh dari saldo akhir buku besar utama ya. Per akun itu kita pindahkan ke dalam neraca saldo. Nah, dari neraca saldo dipindahkan ke kolom sini tadi ya. Kolom neraca saldo yang akun di debit taruh di nominalnya di debit, yang akun di kredit taruh nominalnya di begitu. Terus yang kedua yaitu dari jurnal penyesuaian, jurnal yang dibuat pada setiap akhir periode untuk menyesuaikan akun-akun agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya begitu. Terus berikutnya kita akan belajar prosedur penyusunan neraca lajur. Nah, prosedurnya itu ada 6 langkah ya. Coba langkah pertama dibacakan sama Rizda.
Rizda, halo. Rizda Halo. ngantuk, Bu. Oh, ngantuk ya kayaknya. Lagi chattingan itu, Bu. Lagi chattingan Iya, itu, biar Bu. nggak ngantuk makanya ibu tunjuk nih. Rizda, ayo ngelamunin siapa kamu, Nak? Bu, Lagi chat. Baru putus, Bu. suaranya Bu putus-putus. Baru putus. Oh, alah, ya udah. Sekarang udah baik kan? Nah, lagi galau sekarang itu, Bu. dibacakan, tolong dibacakan langkah pertama dalam penyusunan neraca lajur. Tuh Bu, nggak ada lagi. Oh, putus-putus suaranya, ya? Bu. Mungkin bisa. Iya di saya Bu, jaringannya Iya, jelek mungkin Bu. bisa. Saya aja, Bu. Oke, siap. Ya, yuk. Prosedur penyusunan neraca lajur. Langkah Iya. pertama, memasukkan setiap akun beserta saldo yang ada pada neraca saldo awal ke dalam neraca lajur. Kolom neraca saldo. Lanjut, Bu. Iya, pinter. Iya, untuk yang kedua lanjut sampai dibaca sampai yang ketiga ya, yuk ya. Baik, Bu. Langkah keduanya, memasukkan data penyesuaian ke dalam neraca lajur, kolom penyesuaian. Langkah ketiganya, pintar. menjumlahkan atau mencari selisih antara kolom neraca saldo dengan kolom penyesuaian. Kemudian, memasukkan hasilnya pada kolom neraca saldo. Iya, Ya, Bu. neraca saldo disesuaikan. Iya, pintar. Ya, terima kasih ya, Yu. Ya, tetap semangat ya belajarnya. Kemudian untuk Ya, Bu. langkah keempat, kelima, dan keenam, silakan dibacakan oleh Gina. Dari tadi mana nih suaranya Gina? Ada, Bu. Gina, halo Gina. Oh iya. Ada, Bu. Nah, iya, siap. Silakan dibacakan langkah keempat sampai keenam. Untuk langkah keempat, prosedur penyusunan neraca, itu yang pertama, memindahkan saldo akun nominal atau pendapatan dan beban. Akun khusus perusahaan dagang yang ada di kolom neraca saldo disesuaikan ke kolom laba rugi. Langkah kelimanya, memindahkan saldo akun real, yaitu aset, ada utang, ada modal, yang ada di kolom neraca saldo disesuaikan ke kolom neraca. Yang terakhir itu langkah keenam dengan menjumlahkan setiap kolom sisi debit dan kredit yang ada pada kolom laba rugi dan neraca. Iya, pintar. Itu adalah prosedur penyusunan neraca lajur ya. Terima kasih Gina sudah membaca. Iya, Bu. Iya. Terus berikutnya, nah nanti kan untuk membantu penyusunan dalam laporan keuangan ya. Nah, laporan keuangan itu kan untuk menghitung laba atau rugi dalam suatu usaha. Nah, ini kemungkinan ada dua, ada laba sama rugi. Nah, kalau laba itu berarti yang di sebelah sisi kredit itu jauh lebih besar dibandingkan dengan sisi debit. Karena untuk di sebelah kreditnya itu merupakan akun pendapatan. Jadi pendapatannya itu lebih besar dibandingkan beban ya. Nah, kalau rugi itu di kolom laba ruginya akun debit atau ini ya akun beban, berisi akun-akun beban itu jauh lebih besar dibandingkan dengan akun kredit ya. Yang di sebelah kredit yaitu akun pendapatan begitu. Jadi kalian bisa mengetahui dari membuat neraca lajur ini bisa mengetahui perusahaan nanti laba atau rugi begitu ya. Selanjutnya bagaimana cara menyusun neraca lajur atau worksheet? Kita lihat di YouTube ya videonya berikut ini. Sebentar saya klik dulu. Nah, sambil menunggu tayangan di YouTube tampil ya karena ini masih loading, coba kalian bentuk ke dalam kelompok-kelompok belajar ya. Nah, ini Ibu sudah menentukan kelompoknya, ada 4 kelompok. Kelompok 1 Mariono, Gina sama Desi, kemudian yang kedua Yayu, Umar sama Elis, yang ketiga Rizka, Muwahid Agung, dan yang keempat Chandra sama Rizda. Begitu ya. Silakan kalian berkumpul menjadi satu ya, kelompok 1 Ibu ulangin lagi Mariono, Gina sama Desi, kemudian kelompok 2 Yayu, Komar sama Elis, yang ketiga Rizka, Muwahid
sama Agung, terus yang keempat Chandra sama Rizda. Ya, silahkan berkumpul menjadi satu. Ya, sudah berkumpul belum ini kalian? Sudah, Bu. Chandranya nggak Sudah ada, ya? Bu. Sudah, Bu. Sudah. Chandra kemana, Chandra? Nggak tahu, Bu. Jajan itu, Bu. Jajan? Jajan itu, Bu. Kok cepet Biasanya banget juga sih gitu, Bu. jajan Itu tuh. aja? Keluar, Bu, nggak bilang-bilang, Bu. Iya, nah nggak biasa, Bu. berhubung kalian sudah membentuk kelompok-kelompok belajar ya. Nah, Ibu mau menyerahkan LKPD. Nah, ini ada LKPD akan saya serahkan ke kelompok kalian ya. Dalam LKPD tersebut ada ini apa namanya? Soal studi kasus untuk kalian buat neraca lajur atau worksheet-nya ya. Dan kalian bisa mendiskusikannya. Loh kok YouTube-nya munculnya begini nih. Ini ada iklan ya, video YouTube-nya. Sebentar, aduh iklannya. Skip aja deh. Bu, maaf izin ke belakang ya. Oh iya, Agung jangan lama-lama ya. Kosongin aja ya. Gini. Biar nanti ditulis pakai tangan anak nggak apa-apa. Nah, ini sambil kalian berdiskusi boleh sambil melihat tayangan video di sini ya. Sambil ini kalian berdiskusi. Suaranya terdengar tidak? Suara Ibu Jelas, mau Bu. kedengeran, Bu. Tapi itu videonya Videonya tidak. Nah, videonya belum, Bu. Aduh, ini padahal sudah muncul suaranya ya. Tuh. Sudah maksimal nih. Terdengar suaranya? Yang PowerPoint-nya di close dulu, Bu. masih ada PowerPoint-nya. Gimana? YouTube-nya ditampilin. Oh, PowerPoint-nya di close dulu, YouTube-nya baru di... oh iya. Share-nya share yang ketiga, Bu. Ya. Sudah terdengar? Belum, Bu. Videonya nggak ada, Bu. Tampilannya masih PowerPoint, Bu. Oh ya, coba saya sharing lagi. Sudah tampil belum ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Aduh, kok belum ya? Oh iya ini. Bu, Cek. kirim link di grup aja, Bu. Diceritain aja, Bu. Nah, ini sudah nih. Ah. Sudah nih. Ya, belum di kitanya, Bu. Nah. Sudah? Ya. Heeh. Ada, Bu. Ya, oke, bagus. Nah, ini masih loading ya, sabar. Karena sinyalnya yang bagus ini hari ini.
bila nilai persediaan barang dagang awal telah dipindahkan ke akun ibu salah baru atau kalian persediaan berarti persediaan barang dagang sudah tidak ada dan persediaan barang dagang sudah berubah dari kata beban berupa PP atau rugi. Jadi untuk penentuan istilah laba rugi atau metode PP itu jadi selanjutnya adalah mengisi kolom laba rugi. Nah, ini adalah kolom laba rugi. Yang tadi kan yang kita pilih adalah pendapatan beban ya pada perusahaan. Nah, pada perusahaan dagang ini ada tambahan untuk pengisian rugi, yaitu ada akun-akun penjualan atau penjualan jadi ini semua akun nomor akun 4, 5, dan 6 ini masuk ke kolom laba rugi. Dari mana yang dipindahkan adalah yang dari neraca saldo disesuaikan. Terakhir, jika pendapatannya kreditnya lebih besar daripada beban debit, maka hasilnya adalah dengan harga sebesar 142 juta. Selanjutnya adalah mengisi kolom neraca. Kolom di sebelah neraca ini adalah akun-akun seperti aset, utang, modal preferred. Akun 1, 2, dan 3 akan berpindah ke dalam isi kolom neraca. Lalu kalian lihatlah di sebelah penyesuaian, di bawah ada sebagai bentuk bagi dan nah, ini juga ini semua adalah nominal-nominal yang didapat dari neraca saldo disesuaikan yang dimasukkan sesuai dengan akun utang, modal, kemudian aset dan terakhir yaitu menjumlahkan dan didapatkan selisih yang besarnya itu sama. Seperti itu langkah-langkah untuk pembuatan neraca lajur perusahaan dagang. Silakan. Ini lagi apa ya Bapak Ibu? Iya, ini sudah ya Bapak Ibu sudah mendengarkan anak-anak sudah menyaksikan video tentang penyusunan neraca lajur atau kertas kerja. Nah, kalian sudah berdiskusi belum dengan teman kalian tadi untuk mengerjakan LKPD-nya, membuat neraca lajur? Nih, udah selesai belum ya? Saya tanya, kelompoknya Mariono? Belum? Bentar lagi, oke, bagus. Si kelompok yang kedua si Yayu. Yayu, udah belum? Yayu, kelompok Yayu. Komar, Elis? Udah Bu nih. Sudah selesai. Oke, pintar. Nah, kelompok 3 Rizka, Muwahid, dan Agung sudah belum? Udah Bu. Ini finishing, Bu. Oke, sedang mengisi ya. Nah, kelompoknya Chandra sama Ria? Saya sendiri Bu. Oh ya, Riz udah ngerjain sendiri. Chandranya masih di luar. Chandranya masih. Oh, si Chandra masih luar. Tadi yang sudah selesai adalah kelompoknya itu. Elis ya. Nah, PD Mulia Jaya ini rugi apa lah ya kira-kira ya? Udah sampai selesai belum mengerjakannya? Udah ya? Itu Elis yang bikin. Oh, Elis. Ya, silakan Elis dijawab. Laba atau rugi? Ayo. Komar juga ikut berpikir. Jangan hanya ketawa saja. Enggak Bu, ikutan Bu. Cuma kan yang nulis Oh, gitu. Elis Bu. Gitu, Oh, biar tulisannya gitu. rapi Bu. Kalau tulisan saya itu nanti nggak kebaca sama Elisnya. Kalau tulisan Elis kan kebaca sama saya gitu. Bu. Iya. Oke. Karena terlalu bagus ya Komar ya. Jadi dari 30 orang tuh hanya satu yang bisa baca, yang nulisnya sendiri. Nah, ini silahkan diisi ya semuanya. Udah selesai belum? Sudah ya? Nah, kalau sudah, kalian presentasikan. Kelompok 1 coba diwakili sama Mariono.
Yuk, Mariono silakan dipresentasikan. Hasil pekerjaannya. Mariono. Lagi. Ngobrol, Bu. Mariono. Coba mainan HP barunya itu, Bu. Mariono kemana nih Mariono? Lagi mainan HP, Bu. HP punya baru sih, Bu. Udah jual belas beli HP baru, Bu. Oh iya, atau yang lain selain Mariono ditunjuk aja salah satu. Siapa gitu? Gina mungkin nih, suaranya Gina mana nih? Oh, ada Bu. Iya, silakan dipresentasikan coba. Sama pendapat saya. Ini mengenai lembar jawaban peserta readingnya ya Bu ya. Hasil diskusi Iya. kelompok saya seperti itu Bu. Bu izin ke belakang. Iya, neraca saldonya diisi dari mana nih? Ibu tanya. Kelompoknya Gina. Bu izin. Iya, tuh di debit Bu, tuh kasnya. Iya, nominalnya berapa? Nominalnya sebentar. Bu izin ke belakang, Oh Bu. ya, Komar, silakan jangan lama-lama ya. Ya, nanti sekalian jemput Chandra, Bu. Oke. Kasnya di debit sebesar berapa, Gina? Duh, nggak kelihatan Bu, itu kecil. Tanya, Oh, nggak kelihatan gitu. Bu. 221 juta, Bu. Banyak banget Bu nolnya, Bu. Ya, pintar. Iya, 221 juta. Nah, ditulis di Ya. debit ya. Pintar, tepuk tangan Ya. buat kelompoknya Gina. Nah, kelompok 2 diwakili sama siapa? Silakan. Nolnya banyak banget, Bu. Iya, siapa? Kelompok 2. Kelompok kedua diwakili sama siapa? Anggotanya ada Yayu, Komar, dan Elis. Komar, Bu. Komar sedang keluar, tidak bisa, lagi izin. Oh. Elis aja, Bu. Oke, Elis. Ya. Akun berikutnya nih. Ya, Bu. Iya. Akun berikutnya silahkan. Piutang dagang ya, Bu? Iya, piutang dagang di debit apa kredit? Debit, Bu. Debit. Ya, nominalnya berapa? Debit. Apa? Nominalnya berapa ya, Mana, Yuk? Bu? Coba ke atas, Bu. Iya, ini udah. 195 juta, Bu. Iya, 195 juta. Oh ya, oke, pinter. Nah, kelompok 3 diwakili sama siapa ini? Rizka, Muwahid, atau Agung? Persediaan barang dagang, Bu. Debit. Iya, di mana nih? Debit ya. Berapa nominalnya? 300.750.000. Iya, pinter. Ya, tepuk tangan juga buat kelompoknya Agung. Terus yang terakhir presentasi kelompoknya Rizda sama Chandra. Chandra berhubung lagi keluar, maka Rizda ya berarti ya. Yuk Rizda. Akun yang keempat, di debit apa kredit? Rizda. Baik, untuk kelompok 4 berarti tidak ada yang presentasi ya, karena yang satunya terkendala jaringan ya. Berhubung kalian sudah presentasi, nah langkah berikutnya adalah Ibu akan memberikan evaluasi kepada kalian. Nah, evaluasi ini untuk mengukur kemampuan kalian setelah mengikuti proses kegiatan pembelajaran ini ada perubahan atau tidak. Nah, untuk itu post testnya atau evaluasinya ini akan saya berikan melalui link Google Form. Nah, linknya sudah saya share di WhatsApp. Nah, silakan kalian buka dan dikerjakan. Dikerjakan secara individu ya. Jadi tidak boleh nyontek ke sana kemari ya. Silakan dikerjakan sendiri untuk mengukur kemampuan kalian. Nah, silakan dikerjakan melalui link Google Form. Linknya sudah masuk ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sudah. Oh, ya pintar.
Ya, sudah selesai belum? Ada 10 nomor ya. Belum Bu, 2 lagi Bu. Oke, Ibu tunggu, tenang. Boleh pakai HP Bu ngitungnya Bu. Iya, boleh. Pakai apa namanya? Kalkulator juga Kalkulator. boleh. Alat pembantu kalkulator juga boleh. Silahkan kalau ada soal hitungannya ya. Nah, sudah ya. Waktunya sudah habis. Untuk nilai tertinggi yaitu nilai tertinggi adalah Yayu. Tepuk tangan buat Yayu ya. Nah, tepuk tangan buat Yayu. Nah, rewardnya yaitu nanti karena sukanya beli bakso, nanti dikasih uang buat beli bakso sama es teh. Jadi 20.000 rupiah vouchernya ya. Tepuk tangan buat Yayu. Oke. Sama teh poci Bu. Iya, tehnya nanti boleh milih. Bu, Iya, sama teh boleh. poci Nanti ya. boleh milih teh poci, boleh milih es teh, boleh milih apa terserah kesukaan Yayu pokoknya. Nah, berikutnya pada kegiatan pembelajaran hari ini kesimpulannya apa? Coba siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Silahkan. Yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini, silahkan. Siapa? Mangga. Atau Ibu tunjuk aja nih kalau nggak ada yang mau jawab. Ibu tunjuk ya si Agung, silahkan. Kegiatan pembelajaran hari ini kesimpulannya apa? Baik Ibu, jadi hari ini kita sudah mempelajari bagaimana cara menyusun neraca lajur. Seperti itu Ibu. Oke, iya pintar. Nah, baik ya kesimpulannya Agung Ibu. udah. Iya gimana? Maaf Rizda? tadi keluar nggak izin. Mabal, ayo. Oh iya, kenapa nggak izin dulu ya? Lain kali jangan seperti itu ya, yang sopan sama guru. Iya, yang sopan dulu ya, yang sopan. Lari Nggak yuk, baik. keliling lapang Bu. Iya, izin dulu kalau mau kemana-mana ya. Itu namanya tidak sopan ya, tidak baik untuk dilakukan. Lain kali jangan diulangi lagi ya, Nak. Iya tuh, Rizda. Oh. Buka bilangin kok. Ya. Komar, hayo, nggak boleh bullying ya, stop bullying. Nggak boleh gitu. Ya, tidak boleh, tidak baik itu. Saya kan sudah salah, Iya. udah minta maaf. Terus ada yang bisa menyimpulkan yang lain selain Agung? Apa? Itu Komar Bu katanya mau Bu. Enggak. Oh, Komar mau. Ya, jadi kesimpulannya pada pembelajaran hari ini ya, benar kata Agung bahwa kita belajar tentang neraca lajur. Neraca lajur ini bertujuan untuk mempermudahkan kita dalam menyusun laporan keuangan ya. Itu tujuannya, kemudian bentuknya ada 10 kolom ya, sumbernya neraca lajur pencatatannya dari neraca saldo sama jurnal penyesuaian. Begitu ya. Nah, untuk materi berikutnya yang harus kalian pelajari di pertemuan berikutnya nanti ya, yaitu adalah laporan keuangan. Nah, nanti kalian pelajari tuh materi di buku ya, laporan keuangan. Laporan keuangan itu ada apa aja? Nanti ada laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, sama arus kas gitu ya. Nah, siapa? Dibaca-baca dulu aja sebelum Ibu jelasin biar kalian nanti tidak awam ketika udah masuk pembelajaran berikutnya, minggu berikutnya ya, kalian tidak awam. Ya, apa sih laporan keuangan nih? Apa sih, bagaimana sih gitu. Jadi udah tahu ilmunya dulu ya, sudah setidaknya udah baca-baca dulu. Nanti yang sudah baca-baca kemudian Ibu tanya bisa jawab soalnya, nanti Ibu kasih poin ya. Ibu kasih poin nilai tambah di nilai harian kalian. Begitu ya. Berhubung pembelajaran hari ini sudah selesai, mari kita tutup dengan doa ya. Silakan Muwahid untuk memimpin doa pada pembelajaran hari ini. Ya teman-teman, ya baik Bu, teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Iya, saya rasa cukup sekian pembelajaran dari Ibu atas perhatiannya. Saya syukuri dengan ucapan syukur. Ya, alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. alamin. Ya kan, karena sudah Ya berjalan dengan Allah. lancar. Iya, semoga kita bisa bertemu lagi di Ya pertemuan berikutnya dengan Allah. keadaan yang sehat Semangat. dan tetap semangat. Iya kan? Ya, apabila ada salah yang saya sengaja atau tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Applause dong buat yang terakhir. Aduh. Baik, untuk komentatornya silahkan Bu Ya, Eli. terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menanggapi dan mengomentari, mungkin punten ya Bu Dina, di sini saya tadi sudah melihat gitu kan untuk peer teaching yang sudah dilakukan oleh Bu Dina. Yang pertama mungkin secara keseluruhan yang sudah disampaikan oleh Bu Dina tadi sudah bagus ya Bu, untuk pengeluaran materinya juga saya lihat sudah bagus. Kemudian untuk langkah-langkah pembelajarannya mulai dari pendahuluan kegiatan ini sampai penutup itu sudah terperinci, sudah sesuai gitu dengan langkah-langkah model pembelajaran SPAD seperti itu. Akan tapi mungkin tadi ada sedikit sih ya permasalahan di menampilkan video di YouTube ya Bu ya. Itu nah tadi agak lama sih di situ Bu sebenarnya gitu kan. Mungkin ini saran saja sih dari saya, mungkin saran sedikit untuk video pembelajaran. Mungkin lebih baik kalau kita persiapkan itu di-download terlebih dahulu mungkin ya, meskipun kita tetap menyampaikan linknya gitu. Kadang kan ada kendala jaringan dan sebagainya, itu biasanya berpengaruh gitu kan. Jadi kan pembelajaran agak tersendat gitu seperti itu, gara-gara harus menunggu. Nah mungkin linknya untuk anak supaya bisa belajar lagi, bisa di-share ke anak link pembelajarannya yang ada di YouTube tersebut. Seperti itu sih Bu dari saya. Untuk keseluruhan sudah luar biasa, bagus sekali untuk Bu Ina. Keren, luar biasa. Mungkin itu saja dari saya. Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elis untuk masukannya. Nanti akan saya download videonya terlebih dahulu kalau gitu. Ya, terima kasih ya Bu Elis ya untuk masukan buat saya ke depannya nanti. Ya. Sami-sami Bu Terima kasih Bu Elis Novianti. Dua-duanya Bu Elis ya Bu ya. Tapi tadi Bu Dina itu memakai model SPAD ya Bu ya. SPAD, iya Ibu. Dan dari semua tahapan sudah terlihat ya. Nah, cuma tadi saya nggak fokus mungkin ya pas penutupan menyampaikan materi selanjutnya laporan keuangan. Ada Bu. Menyampaikan Ibu yaitu laporan keuangan. Oh, iya. Saya nggak fokus mungkin ya. Terima kasih ya. Ya tadi juga mengenai video ya. Tadi dari segi suara saya kurang emang saya aja gitu. Jadi suaranya teh kurang kedengeran gitu. Sami Bu. Ya, sama berarti ya. Nah, mungkin dari suara juga mungkin harus diperhatikan ya supaya terdengar gitu ya. Baiknya mungkin videonya ini video ngambil ya Bu Dina ya, atau Ibu sendiri? Iya Bu. Dari YouTube Ibu sebenarnya kemarin juga sempat inisiatif pengen bikin sendiri direkam gitu kan ya. Cuma kan waktunya mepet sekali ya Bu ya. Kita tahu jadi aduh gimana ya udah gitu. Apa ya? Jadi Bapak Ibu untuk kedepannya mungkin nanti kan PPL ya setelah uji komprehensif Bapak Ibu persiapkan ketika kuisis betul-betul gitu ya. Kita pengen lihat yang sit in ini guru pamong sama dosen ini lihat Bapak Ibu emang benar gitu siswa kuisis dan hasilnya diperlihatkan ya pas penayangan turun naik itu gitu ya, turun naiknya itu diperlihatkan. Begitu juga Google Form mungkin ya diperlihatkan. Kalau di sini mungkin Bapak Ibu tadi hanya sebatas
pura-pura atau apa enggak ini gitu ya, karena mengefisienkan waktu gitu ya. Udah keseluruhan cukup baik. Mungkin yang terakhir ya, karena udah melihat dari awal, jadi sudah bisa melihat keseluruhan, sehingga Bu Dina juga bisa untuk dirinya untuk Bu Dinanya juga, oh mungkin nanti di saya akan menjadi masukan gitu ya dari hari kemarin itu. Mungkin itu saja dari saya, dan mungkin dari Bu Heni karena lagi rapat, mohon maaf.